dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Juala kita bersama-sama telah dapat membaca dan melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-21 pada surah Al-Hijr sampai dengan ayat ke-25. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru melalui 5 ayat yang kita baca di pagi hari ini, sebagaimana biasa, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada hari Senin kemarin, yaitu 20. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan diri untuk selalu mengulang dan mereview kembali ayat-ayat yang sudah kita baca, semoga atas apa yang telah kita dapatkan, semoga Allah semakin memantapkannya. Namun apabila di dalamnya sesungguhnya lebih banyak lagi yang belum kita ketahui, semoga Allah pun memberikan kemudahan bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Di langit sudah kami ciptakan buruj-buruj dan kami membuatnya indah bagi orang yang memandangnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui ayat ini betapa kita bisa mendapati kembali bagaimana Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia, tetapi bagaimana Allah menghadirkan yang terindah dan terbaik bagi kita semuanya. Dan betapa sesungguhnya dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari, dengan kita kembali mendapati ayat ini, berapa banyak sesungguhnya Bapak dan Ibu yang telah kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Kalau kita memperhatikan dengan gugusan-gugusan bintang yang ada, kemudian bahwa bagaimana para ilmuwan, para pengamat bintang itu telah mengelompokkan jenis-jenis bintang itu sendiri. Sehingga berbagai bintang dengan tipologinya yang dijadikan pula sebagai petunjuk arah perjalanan, peta jalan, dan bahwa bagaimana dari dulu sampai dengan sekarang ini tidak ada perubahan di dalamnya. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ, maka kami membuatnya indah bagi orang yang memandang semuanya ini. Nah tentunya dengan telah panjangnya perjalanan kita di dalam menelusuri ayat-ayat ini, terutama di dalam kita menjadikan salah satu referensi kita adalah tafsir Abdullah Yusuf Ali ini, selalu kita diarahkan bahwa tidak cukup kita mengatakan bahwa kita memandang atau melihat sesuatu itu dengan hanya pengertian secara fisik semata. Begitupun di dalam kita membaca tanda-tanda ataupun simbol-simbol, termasuk ketika Allah menggambarkan mengenai bahwa bagaimana Allah telah menciptakan gugusan-gugusan bintang yang berada di langit itu. Maka tentunya yang dimaksudkan dalam ayat ini, وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ, ini bukan hanya terasa indah secara visual semata, namun ketika Allah berikan kemudahan dan semangat bagi kita untuk mendalaminya, untuk mengetahui lebih jauh lagi, maka akan menjadi semakin indah pula. Sebagaimana halnya kita bisa mendapati Bapak dan Ibu ketika kita misalnya berada dalam sebuah padang pasir, di malam yang sangat kelam itu, tidak tahu kita harus pergi kemana. Sehingga apabila kita memahami bahwa sesungguhnya Allah hadirkan di tengah kegelapan itu bintang-bintang dalam gugusannya yang ternyata menunjukkan arah dalam perjalanannya, maka ketika kita mengetahui bahwa ini menunjukkan kepada arah tertentu dan menjadi simbol, bukankah di tengah kegelapan, di tengah ketersesatan itu kemudian kita pun akan merasa bahagia. Maka begitulah sesungguhnya Allah memberikan dan menghadirkan begitu banyaknya simbol bagi kita semuanya. Termasuk pula tentunya di dalam kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini. Betapa bahagianya kalau seandainya kita secara bertahap kemudian bisa membacanya.
Namun lebih bahagia lagi ketika kita bisa memahami pesan apa sesungguhnya yang terkandung, yang terdapat di dalam ayat ini. Dan lebih bahagia lagi ketika kita bisa mendapati bagaimana refleksi dari apa yang kita dapati melalui pesan-pesan ini, hal-hal yang terkait dan menjadi solusi dari permasalahan yang kita dapati dalam kehidupan ini. وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ. Kami membuatnya indah bagi orang yang memandangnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk benar-benar mentadaburi dan melihat keberadaan ayat-ayat ini baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di seputar kita, termasuk yang berada di langit berupa gugusan bintang, gemintang, rembulan, dan matahari itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim, dan kami menjaganya dari setiap ruh jahat yang terkutuk, syaitonir rajim. Dan kemudian bagaimana Allah mengingatkan illa man istaraqa sam'a fatbahu shihabun mubin, kecuali yang mencuri-curi pendengaran maka ia dikejar oleh nyala api yang jelas terlihat. Semoga apa yang kita dapati di dalam ayat ke-18 ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, walaupun secara fisik boleh jadi kita tidak mampu melihatnya, bahwa bagaimana sesungguhnya syaitan itu mencuri-curi pendengaran, mencuri-curi rahasia, dan bagaimana syaitan itu dikejar oleh nyala-nyala api yang jelas yang dilontarkan kepada mereka. Namun kita bisa mendapati pula bahwa ketika ayat-ayat ini direfleksikan, tidak hanya sesuatu yang boleh jadi kita tidak memahaminya, tetapi bagaimana kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga mencuri-curi pendengaran ini Allah ingatkan pula, bukankah seringkali terjadi kita hobi sekali mendengarkan permasalahan ataupun apalagi na'udzubillah tentang hal-hal yang tidak baik pada orang lain. Mencuri-curi, cari-cari informasi. Padahal sebetulnya tidak perlu. Sebagaimana yang telah seringkali kita dapat dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang mencari kesalahan saudara muslimnya. Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa bagaimana melalui ayat-ayat yang telah kita baca mulai dari ayat ke-16 sampai dengan ayat 20 kemarin, Allah hadirkan pintu-pintu dan jendela-jendela ilmu pengetahuan di dalamnya. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa bagaimana para ahli geologi telah mendapati kebenaran dari setiap ayat yang Allah sajikan di dalam Al-Quran, terutama mengenai keberadaan gunung-gunung yang Allah jadikan pasak untuk mengamankan bumi ini daripada goncangan-goncangannya. Dan betapa sesungguhnya para ilmuwan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggambarkan secara rinci bagi kita semuanya bagaimana sesungguhnya konsepsi dari pasak yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini mengenai keberadaan gunung-gunung itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita memiliki para pakar di dalam forum ini, diantaranya adalah Profesor Harry. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapati jadwal beliau. Beliau akan sharing kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana sesungguhnya secara ilmiah disampaikan kebenaran dari apa yang Allah sebutkan di dalam 19 ini. Bahwa Allah pancangkan gunung itu untuk membuat stabilnya bumi ini sendiri. Nah, sehingga kembali lagi kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah merancang sedemikian rupa dan Allah menjaga segala kebutuhan kita di dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Pada akhirnya dalam ayat 20, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Dan kami sediakan di sana berbagai sumber kehidupan untukmu dan untuk mereka yang rezekinya bukan menjadi tanggung jawabmu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga hal ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwa bagaimana Allah telah mengamparkan, telah menyediakan segala sesuatu bagi kita semuanya. Namun tentunya tidak serta-merta hal ini bisa kita dapatkan, melainkan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani proses di dalam kehidupan ini. Sehingga mudah-mudahan melalui apa yang telah kita dapati dari ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-20 ini, Bapak dan Ibu semakin memantapkan keyakinan kita akan kebenaran daripada Al-Quran ini. Dan semoga Allah hadirkan cinta dan semangat untuk terus kita menelusuri Al-Quran sepanjang perjalanan kehidupan kita ke depan. Dan baiklah, bersama-sama kini kita menelusuri beberapa pesan terbaru melalui ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-25 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-21.
Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan segala sesuatunya, sumber dan pembendaharaannya yang kami. Dan yang kami turunkan hanya dalam ukuran tertentu. Ayat ke-22. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i maa'a fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Dan kami tiupkan angin menyerbuki, kemudian kami turunkan hujan dari langit, yang dengan itu kami beri kamu air, meskipun bukan kamu yang menjaga, menyimpannya. Ayat ke-23. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sungguh kamilah yang menentukan hidup dan mati. Dan kamilah penerima waris setelah segalanya sudah tak ada lagi. Ayat ke-24. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sungguh kami sudah mengetahui mereka yang terdahulu, dan kamu dan mereka yang kemudian. Ayat terakhir. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Dan pasti Tuhanmu lah yang mengumpulkan mereka. Innahu hakimun alim. Ya, maha bijaksana, maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Melalui ayat ke-21 ini, tertarik kita ingin membaca keterangan lebih jauh melalui salah satu referensi yang kita gunakan ini, yaitu dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali. Di sini terdapat kata khazainuhu, yaitu perbendaharaannya, khazanahnya. Disampaikan di sini bahwa khazain yang terdapat dalam ayat ini diartikan sebagai perbendaharaan, yaitu segala harta kekayaan, gudang, tempat-tempat penyimpanan barang-barang berharga dikumpulkan, dan dari sana barang-barang dibagikan dari waktu ke waktu bila timbul keperluan ataupun kebutuhannya. Dan dilanjutkan dengan keterangannya, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan yang kami turunkan hanya dalam ukuran tertentu. Diuraikan di sini bahwa segala karunia, kekuatan dan tenaga yang kita saksikan di dunia di sekitar kita, maka dari Allah. Allah pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Dan apa yang kita lihat, kita ketahui atau kita bayangkan, hanya baru sebagian kecil dari kenyataan wujud ini. Bagian kecil ini diberikan kepada kita dan kepada dunia kita sesuai dengan keperluan kita dan keperluan alam dari waktu ke waktu bila keadaannya memerlukan. Sangat terbatas sesuai dengan ketentuan dan rencana. Sumbernya sendiri tidak terbatas dan tak akan pernah habis. Dengan cara yang sama, segala kekuatan yang berjalan di sekeliling kita, dalam alam ataupun dalam dunia rohani, sesuai dengan hukum yang dapat kita jangkau dan kita pastikan, hanyalah sekedar kekuatan yang dapat kita peroleh dalam tingkat kedua, ketiga, dan keempat. Namun sumber dan asal dari semuanya ini semata hanya terdapat dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana di dalam ayat ini Allah menegaskan dan memperingatkan kepada kita. Tidak saja Allah menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya, wa ma nunazzilhu illa biqadarin ma'lum.
Kan Allah itu hanya dalam ukuran tertentu. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika kita mengambil hikmah daripada pelaksanaan wukuf itu sendiri. Bukankah dalam keadaan wukuf itu kita berdiam di tenda, kita tidak berjalan-jalan kemana-mana. Dikarenakan yang dibutuhkan, yang perlu dilakukan dalam keadaan wukuf itu adalah kita meneropong ke dalam diri. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa bisa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka kita bisa melihat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui hal yang kecil saja yang boleh jadi kita anggap dalam kehidupan ini. Melalui kuku kita saja, kuku. Bagaimana sesungguhnya Allah menghadirkan pertumbuhan kuku yang ada di jemari kita ini secara proporsional. Tumbuh dia. Walaupun kita tidak bisa melihat bahwa di balik kulit ini ada kuku yang lain. Kan ini. Sama seperti halnya bagaimana Allah menyajikan ketika kita bercermin misalnya. Rambut kita bisa memanjang berjuntai. Tetapi bagaimana Allah menghadirkan alis kita. Tidak bertambah panjang sejalan dengan usia kita. Tetap seperti itu. Bagaimana kemudian secara fisik pun kita tumbuh. Tetapi tumbuh pun hanya dalam batas tertentu pula. Sehingga betapa Allah sudah mendesain untuk kita semuanya. Begitupun Bapak dan Ibu menyangkut hal materi. Kalau seandainya kita ingat bahwa betapa mudahnya bagi Allah untuk memanjangkan alis kita misalnya. Tetapi Allah berikan alis kita hanya sampai seperti ini. Karena inilah yang paling pantas bagi kita. Sehingga kalau saatnya kita menyadari bahwa ini adalah ketentuan Allah, maka kita akan ikhlas di dalam menerimanya. Maka begitu juga secara materi. Allah telah memberikan kadar materi kepada setiap hambanya itu sesuai dengan kadar yang telah Allah tetapkan. Maka kalau saatnya kita menyadari bahwa kadarnya, maka semestinya kita tidak perlu galau dan gelisah. Kalau seandainya kita menganggap bahwa apa yang kita memiliki itu terasa kurang kadangkala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya melalui apa yang disajikan di dalam ayat ini, Allah menggambarkan bahwa Allah yang memiliki seluruh perbendaharaan itu. Kalau seandainya kita melihat kepada sekeliling kita pun, maka tidak akan pernah seseorang itu mencapai tingkat kepuasannya. Kalau tidak menyadari bahwa ada batasnya di dalam kehidupan ini, bahwa Allah yang telah mengatur dan menetapkannya. Sebagaimana kita ingat, kita mendapati dalam ayat 14 dan 15 yang kita baca pada hari sebelumnya. Bahwa manusia memang tidak akan pernah puas-puasnya, dan bahkan ketika kalau seandainya pun Allah menyediakan tangga ke langit, maka mereka akan mendaki tangga itu. Walaupun setelah berada dalam puncak pendakian mereka di langit itu, mereka tidak mengenal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa kita setiap hari mendapatkan bagaimana Allah betul-betul menyayangi kita semuanya. Dalam ayat ke-22 ini Allah sampaikan, Allah jelaskan kepada kita. Dan kami bisa kita bayangkan dalam kehidupan ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah menghadirkan pada tumbuhan-tumbuhan kita misalnya, bagaimana Allah menjadikan beberapa perantara di dalam mengembangbiakannya. Allah hadirkan angin,
Allah hadirkan burung-burung, itulah cara Allah menata kehidupan ini. Apakah mungkin semuanya ini bisa berkembang biak, tumbuh, dan menyebar di mana-mana? Seperti halnya kita bisa mendapati bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa sehingga kita memperhatikan dalam fenomena buah kelapa saja, Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun boleh jadi buah kelapa itu pada asalnya tumbuh di satu tempat, tetapi Allah hadirkan cara Allah sedemikian rupa di antaranya melalui gelombang dan lautan, sehingga kemudian menyebar pula tumbuh-tumbuhan pohon-pohon kelapa itu berada di mana-mana. Atau boleh jadi kita bisa mendapati bagaimana tiba-tiba kita mendapati misalnya pokok beringin tiba-tiba tumbuh di atas gedung. Apakah mungkin dan ada orang yang menanam pokok beringin di puncak gedung itu? Kalau bukan Allah hadirkan burung-burung itu yang membawa biji-bijiannya dan kemudian menjatuhkannya pada tempat-tempat tertentu. Maka begitu luasnya sesungguhnya karunia Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Dan itu Allah diturunkan hujan dari langit. Allah menyebutkan ini semua bukan dikarenakan Allah mengharapkan pujian dari kita, tetapi Allah menginginkan agar kita bisa menyikapi kehidupan ini sebaik-baiknya. Bahwa air yang kita dapati bukan hanya sekedar datang begitu saja, tetapi Allah yang telah mengaturnya sedemikian rupa. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kepada kolektor sejati. Misalnya kita mendapati kolektor lukisan Bapak Ibu sekalian. Akan sangat berbeda antara kolektor biasa dengan kolektor betul-betul kolektor. Maka seorang kolektor murni lukisan, dia tidak hanya terpuaskan melihat indah atau tidak indahnya lukisan itu, tetapi dia harus tahu siapa yang melukis itu dan bagaimana sejarahnya daripada lukisan itu dan apa sesungguhnya yang melatar belakangi sehingga lahirnya lukisan itu sendiri. Itulah sesungguhnya kolektor sejati akan sampai pada tahapan seperti itu. Sehingga apa yang dilihat dan dirasakannya bukan hanya terhadirkan oleh hanya sekedar mata visualnya, tetapi ia bisa menyelami sesungguhnya bagaimana perasaan daripada pelukis itu sendiri. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melalui ayat-ayat seperti ini sesungguhnya Allah menelusur lebih jauh sesungguhnya. Allah menginginkan kita bukan hanya sekedar penikmat, pengguna air itu, tetapi harus tahu bahwa bagaimana air itu diciptakan dan siapa yang telah menciptakan air itu. Kita mendapati sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika misalnya kita diberi buku Bapak dan Ibu oleh seorang penulis. Betapa bangganya kalau saat kita mengenal penulis itu, apalagi ketika kita mendapatkan tanda tangan daripada penulis itu, maka buku itu tidak akan kita jual dengan harga berapapun. Karena yang kita lihat bukan fisik buku itu, tetapi adalah bagaimana kedekatan emosional kita dengan penulis itu sendiri. Maka begitu juga sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kedekatan kita dengan penulis kondang saja membuat kita bangga dan bahagia. Apalagi kalau seandainya kita atas izin dan rahmat Allah merasakan kedekatan kepada Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Kita tidak hanya melihat air hujan yang diturunkan, tetapi kita tahu dan berkata dalam hati bahwa air hujan yang turun yang membasahi bumi ini Allah yang telah menurunkannya, dan Allah itu adalah Tuhanku. Allah itulah tempat aku mendamba, dan Allah itulah tempat aku memohon pertolongan ketika ceritakan apa yang sesungguhnya aku hadapi di dalam kehidupan ini. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah sajikan selalu kepada kita setiap hari. Sehingga sebagaimana Allah sampaikan di dalam ayat 23 ini, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Dan sungguh kamilah yang menentukan hidup dan mati. Dan kamilah penerima waris. Bukankah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa terbatasnya sesungguhnya kesempatan
yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita semuanya di dalam kehidupan ini. Kalau seandainya kita hanya melihat segala sesuatu dari permukaan semata, betapa miskinnya kehidupan ini. Boleh jadi Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak dan Ibu memperhatikan? Terutama bagi Bapak dan Ibu para peserta yang gemar memelihara tanaman-tanaman. Seringkali kita melihat bahwa ada tanaman yang kita sukai, tiba-tiba mati. Tidak ada lagi keindahan di dalamnya. Namun vas bunga itu masih kita simpan. Dan masih mendapatkan pencahayaan yang bagus. Tiba-tiba berselang beberapa waktu, boleh jadi setelah 2 bulan atau 3 bulan kemudian, tiba-tiba tumbuh tunas baru. Dan kemudian muncul bunga yang kita anggap sudah mati itu muncul kembali. Sehingga kemudian kita bisa pindahkan kepada vas yang lain dan kemudian tumbuh beranak pinak menjadi bunga-bunga yang begitu banyak. Hal ini bisa berlaku dikarenakan pokok ataupun bonggol daripada tanaman itu masih ada di sana. Sehingga walaupun tidak terlihat dia bisa tumbuh kapan dia harus tumbuh. Nah, sehingga dalam konteks ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memang terbatas kesempatan usia kita. Mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita akan kembali kepada Allah. Sebagaimana kita mendapati ayah dan ibu kita sudah tiada kini. Tidak lagi bersama-sama kita. Tetapi Allah Maha Hidup. Allah yang menciptakan. Wal awwal wal akhir. Allah lah yang maha awal dan Allah yang maha akhir dan tiada akhir. Maka sebagaimana kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mendapati bahwa ada rembulan, ada matahari. Ketika di bulan purnama boleh jadi kita merasakan seakan-akan bulan purnama itu milik kita. Kita memandangnya sepenuh hati. Dan boleh jadi hal itu pun yang dirasakan dan dialami oleh ayah dan ibu kita. Namun ketika ayah dan ibu kita sudah tiada, tinggal kita yang menikmatinya. Sampai satu ketika nanti kita pun akan meninggalkan dunia ini. Namun bulan, bintang-bintang, dan matahari itu masih ada. Maka di sini disebutkan Bapak dan Ibu Allah yang menciptakan dan bahwa semuanya pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnul warithun, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Dikarenakan Allah lah yang pemilik daripada seluruh hazanah dan pemeliharaan yang ada di langit dan bumi ini. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sungguh kami sudah mengetahui mereka yang terdahulu dari kamu dan mereka yang kemudian. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan pasti Tuhan pula yang mengumpulkan mereka dan maha bijaksana, maha tahu. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau saat kita memperhatikan, berbicara mengenai masalah warisan ini, kamilah yang pewaris semuanya ini, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Seperti hal kita dapat dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian. Ada 2 sisi kehidupan yang bisa kita jalani bahwa kita akan mewariskan sesuatu dan kita merupakan ahli waris. Hanya 2 sisi itu. Ketika Allah jadikan simbol harta misalnya, kita bisa menjadi bagian dari ahli waris. Apakah dari orang tua ataupun sanak dan kerabat kita yang sesuai dengan ketentuan hukum waris ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka kita menjadi ahli waris. Tetapi ketika kita meninggal dunia, maka kita akan mewariskan sesuatu kepada orang-orang yang berada dalam garis hubungan hukum waris itu sendiri. Nah, sehingga dalam kehidupan ini pada akhirnya Bapak dan Ibu, berbicara mengenai harta akan sirna. Namun sesungguhnya dari ayah dan ibu kita, apa sesungguhnya yang kita warisi?
Dan kemudian kita sebagai orang tua, apa yang harus kita wariskan? Maka tentu yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, bukanlah masalah harta. Dikarenakan betapa kalau masalah harta yang kita anggap sesuatu yang diwarisi, betapa banyaknya permasalahan kita hadapi dalam kehidupan sosial masyarakat. Gara-gara masalah harta waris ini putus tali silaturahim. Namun sesungguhnya yang paling utama yang harus kita sadari sebagai sesuatu dari ayah dan ibu kita itu adalah nilai-nilai. Kita bisa menjadi ahli waris seseorang kalau kita mewarisi nilai-nilai yang diajarkannya. Dan begitu pun kita memiliki ahli waris kalau kita mewariskan nilai-nilai pula kepada mereka. Maka inilah yang paling utama sesungguhnya yang harus kita dapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan wa nanul warisun, dan tentunya dikatakan bahwa Allah lah yang penerima waris di sini, bukanlah secara fisiknya tapi semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat sama-sama pada pagi hari ini kita telusuri melalui ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-25 ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, terutama ketika Allah menyampaikan mengenai kekuasaan Allah, ketentuan Allah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Semoga atas izin dan rahmat Allah semakin dimantapkannya keimanan kita kepada Allah. Dan semoga dengan Allah menggambarkan segala kebesarannya, dapat menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita ini bukanlah milik kita, dan terlalu kecil sesungguhnya hal itu dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sepatutnya kita menyikapi atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara yang tidak pas, dengan tidak baik, apalagi menyombongkan diri atas keberadaan segala sesuatu yang boleh jadi selama ini kita anggap, akan kita menganggap bahwa lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh orang-orang lain yang berada di seputar kita. Semoga Bapak Ibu sekalian kesadaran kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala semakin merundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada lain yang bisa kita lakukan kecuali hanya mengantarkan rasa syukur sedalam-dalamnya. Sehingga mudah-mudahan rasa syukur inilah, terutama rasa syukur kita di pagi hari ini, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita beristiqomah di dalam membaca, melantunkan, dan terutama di dalam mentadaburi dan menelusuri pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dan semoga dengan rasa syukur kita, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan keistiqomahan kita sehingga pada hari esok dan dalam setiap satu-satuan waktu, Allah berikan keistiqomahan dan motivasi bagi kita untuk terus menelusuri Al-Quran ini. Semoga dengan cara yang demikian ini Allah bukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah titipkan dan anugerahkan, Allah pinjamkan, Allah amanahkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Dan kita bisa mendapati di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang kita baca, Hakimun Alim, bahwa Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Kaitkan Alimun Hakim, tidak cukup seseorang itu mengetahui, tetapi dia harus bijaksana. Dan pada hari ini, Innahu Hakimun Alim. Allah sesungguhnya maha bijaksana dan maha mengetahui. Tidak cukup dengan kearifan, tetapi kita harus juga melengkapi kehidupan ini dengan pengetahuan. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan pengetahuan dan kearifan inilah yang membuat kita benar-benar bisa melaksanakan misi kehidupan kita sebaik-baiknya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya.